Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO kembali memberi sinyal akan memperkuat pasukan dan kemampuan persenjataannya di perbatasan timur Eropa. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg setelah pembicaraan informal di Belanda Selasa kemarin. Kegiatan itu dilakukan bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan para pemimpin Denmark, Polandia, Latvia, Rumania, Portugal, dan Belgia menjelang KTT NATO yang lebih luas di Madrid pada akhir bulan. Di Madrid, kami akan menyetujui penggunaan penguatan besar dari postur kami, katanya seperti dilansir Rabu kemarin. Malam ini kami membahas perlunya kehadiran ke depan yang lebih kuat dan siap tempur dan kesiapan yang lebih tinggi serta lebih banyak peralatan dan persediaan yang telah ditempatkan sebelumnya. Menanggapi panggilan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengirimkan lebih banyak senjata jarak jauh, Stoltenberg mengatakan dia setuju bahwa Kiev harus dipasok dengan persenjataan yang lebih berat tetapi tidak memberikan rincian. Sementara itu, Rutte menuturkan terkait persenjataan, yang terpenting adalah bagaimana memastikan kekalahan Rusia di Ukraina. Karena kita tidak dapat memiliki konfrontasi langsung antara pasukan NATO dan Rusia. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa Ukraina dapat melawan dalam perang itu, bahwa ia memiliki akses ke semua persenjataan yang diperlukan, tuturnya. Sementara itu, terkait pengajuan keanggotaan Finlandia dan Swedia ke NATO, Stoltenberg mengatakan sedang mencari jalan tengah bersama Turki. Yang jelas, dukungan Swedia terhadap militan Kurdi yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris telah menjadi perhatian aliansi tersebut. Rusia terus menyerang berbagai wilayah di Ukraina. Inggris pertimbangkan tambah rudal anti kapal. Pasukan Rusia terus melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Ukraina. Kondisi ini dilaporkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina sebagaimana dilansir Agensi Berita Nasional Ukraina. Dalam update terkini dilaporkan pasukan Rusia berusaha untuk memperbaiki situasi taktis mereka ke arah Bakhmut, melakukan operasi penyerangan dan penembakan artileri di dekat sejumlah pemukiman dalam arah Volyn dan Polisia. Sebagai bagian dari pemeriksaan kesiapan tempur, salah satu brigade mekanik Belarusia telah mengerjakan penempatan kantor wajib militer dengan penerimaan wajib militer baru yang sebenarnya. Di arah utara, pasukan Rusia terus menahan unit-unit distrik militer barat Rusia di daerah perbatasan wilayah Bryansk dan Kursk untuk menunjukkan kehadiran mereka dan menahan manuver unit-unit Ukraina. Musuh menembakkan artileri ke posisi pasukan Ukraina di dekat Leonivka dan Basik di wilayah Chernihiv dan Sumy. Di arah Slobodansky, militer Rusia mengumpulkan kembali pasukan untuk meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Di arah Kharkiv, upaya utama Rusia difokuskan untuk mempertahankan perbatasan yang diduduki. Untuk menahan unit Ukraina dan mencegah transisi ke ofensif, prajurit Rusia melakukan penembakan artileri yang intens, termasuk dengan beberapa peluncur roket di daerah Bazilivka, Udi, dan Verkiniv-Saltiv. Di arah Slovakia, pasukan Rusia melakukan operasi penyerangan mencari kelemahan di garis pertahanan Ukraina, menembakkan artileri berbagai kaliber ke infrastruktur sipil di dekat Risip, Dolna, Karnakivka, dan Sverdlovila. Di arah Donetsk, militer Rusia bertempur di sepanjang garis kontak dengan upaya utamanya difokuskan pada arah Bakhmut. Di arah Liman, mereka tidak mengambil tindakan signifikan menembakkan artileri ke unit Ukraina di daerah Piskudivka. Di arah Severodonetsk, Rusia terus menyerang pasukan Ukraina dengan semua senjata yang tersedia di wilayah Bilohirivka, Lysychan, dan Severodonetsk. Pasukan Rusia tidak berhenti berusaha untuk membangun kendali penuh atas kota Severodonetsk melanjutkan operasi penyerangan. Di arah Bakhmut, mereka menyerbu area tersebut untuk meningkatkan posisi taktisnya. Penembakan artileri tercatat di wilayah Vesel, Soledar, Berestov, dan Vosorovivka. Di arah Liman, Arvidivka, Movopalivka, dan Zaporizhia, pasukan Rusia melakukan tembakan sistematis untuk menahan tindakan pasukan Ukraina di pemukiman Novobamutivka, Vodiane, Pervomaske, Mikilske, Antonivka, Huliapole, Novopil, dan Orikiv. Di rute Yehorivka, Shevchenko, tentara Ukraina menemukan dan menyelapkan kelompok sabotase dan pengintaian musuh. Di arah Buh Selatan dan Travsia, Rusia memfokuskan upaya untuk mempertahankan wilayahnya dan mencegah kemajuan pasukan Ukraina menimbulkan kerusakan akibat kebakaran dan terus memperkuat posisi di daerah Bezotne dan Isenka. Di Laut Hitam dan Laut Zona Operasi Maritim Azov, fokus utama musuh adalah memblokir navigasi sipil. Di Laut Hitam, musuh tetap siap menggunakan 3 kapal induk rudal presisi tinggi. Inggris pertimbangkan kirim rudal anti kapal tambahan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris
Ben Wallace mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengirim rudal anti kapal perang tambahan ke Ukraina di luar senjata yang telah dijanjikan. Dikutip dari Reuters, Wallace mengatakan bahwa pengiriman sistem roket multi perancuran berpemandu yang dijanjikan Inggris ke Ukraina akan segera dan bahwa London sedang mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak senjata. Kami jelas mengeksplorasi kemampuan anti kapal yang lebih besar dari yang lebih kita masukkan dari yang telah kita masukkan dalam keluarga sistem senjata Brimstone, katanya kepada wartawan. Kami juga melihat apakah kami dapat menyumbang untuk melengkapi Belanda dan Denmark, Harpoon kami juga, meskipun variannya sedikit berbeda, tambahnya. Menteri mencatat bahwa pelatihan personel militer Ukraina sama pentingnya dengan pengiriman senjata pasukan Ukraina di timur negara itu. Beberapa dari mereka telah berada di front itu selama 90 hari. Mereka kelelahan, mereka sering dalam artileri kalah jumlah dalam rasio yang sangat tinggi, kata Wallace. Penting untuk membantu Ukraina dengan kemampuannya menggantikan orang-orang di garis depan, tambah Wallace. Dia mengatakan akan pergi ke Turki minggu depan untuk membahas antara lain ekspor gandum dari Ukraina. Inggris melihat Turki sebagai kemungkinan penjamin dari kesepakatan apapun untuk saluran pengiriman untuk mendapatkan biji-bijian dari Odessa. Negara-negara NATO termasuk pasukan Inggris terus memperkuat posisinya di Eropa Timur untuk menghadapi potensi ancaman keamanan dari Rusia. Di tengah perang Rusia dan Ukraina, ribuan pasukan Inggris akan dikirimkan ke negara-negara Baltik agar siap tempur melawan Rusia. Pengiriman ribuan pasukan ke Baltik bertujuan untuk memperkuat eksistensi militer di kawasan Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia. Dilansir dari Reuters, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace akan mengatakan bahwa Inggris akan mengubah dua kelompok tempurnya di Estonia menjadi unit tempur yang lebih besar. Ben Wallace mengatakan bahwa bala bantuan besar dalam keadaan siaga di negara tersebut. Saya pikir Anda akan melihat kami membuat unit tempur menjadi brigade maju dengan markas permanen bintang 1, yang berarti jauh lebih mudah untuk mengadakan brigade penuh dan menghasilkan dengan sangat cepat, ujar Ben Wallace seperti dilansir dari Reuters. Setiap brigade penuh yang bertugas di Baltik akan terdiri dari sekitar 3.000 hingga 5.000 tentara. Pembentukan brigade tersebut akan meningkatkan eksistensi NATO secara signifikan negara Baltik yang merupakan bekas negara bagian Republik Soviet. Sejak invasi Rusia pada akhir Februari lalu, NATO hanya memiliki batalion dengan sekitar 100 tentara masing-masing di Lithuania, Latvia, dan Estonia. Dari sudut pandang negara Baltik, mereka menginginkan NATO untuk meningkatkan pasukan militer dan persenjataan di kawasan Baltik. Pasalnya, negara Baltik khawatir akan potensi perluasan invasi Rusia ke kawasan Baltik yang dulunya merupakan negara bagian Uni Soviet. Menteri Pertahanan Latvia Artis Pabriks meminta pasukan yang lebih besar dan mengatakan setiap tanda kelemahan NATO akan membuat Moskow berani mengambil tindakan ekstrim. Ukraina harus menang, ini sangat sederhana dan Rusia harus kalah. Tak ada jalan keluar lain dari ini, ujar Artis Pabriks sebagaimana dikutip dari Baltic News New York. Artis Pabrik juga menegaskan bahwa negara-negara Baltik akan berada dalam posisi sulit jika Rusia menang perang melawan Ukraina. Jika berbeda Rusia menang, maka kita akan mengundang lagi aktivitas militer Rusia seperti ini di masa mendatang.